di Koalisi Indonesia Maju, Mbak, ini kan kita sudah dikejar waktu, besok sudah mulai pendaftaran capres dan juga cawapres. Jangan Sejauh ini lupa pembahasannya sudah seperti subscribe, apa? like, Apakah dan belum lonceng. ada penetapan nama bacawa pres yang juga belum disepakati? Kapan kira-kira akan segera dideklarasikan? Kita masih punya waktu sampai tanggal 25 ya, 19 sampai 25. Saya kira bisa saja di menit-menit terakhir sebelum tanggal 25 atau bahkan di tanggal 25-nya. Karena banyak partai koalisi yang terlibat kan, seperti PAN juga, dia punya calon juga, kami jelas. Nah nanti akan jelas dibicarakan, kemudian kerucutkan begitu ya, akan kemana sesuai dengan kesepakatan semua. Jadi tidak ini kan kita berbicara soal bangsa ya, jadi semua yang terbaik untuk Indonesia saya kira, dan keberlanjutan tentang program-program yang sudah berjalan saat ini. Mungkin yang tadi di segmen sebelumnya saya mau singgung nama Gibran yang juga lagi-lagi jadi sorotan dan juga disebut-sebut nih diisukan akan menjadi kader dari Partai Golkar. Analisa Anda seperti apa? Saya sebagai analis politik melihat ini wacana yang cukup serius terkait dengan bergabungnya Gibran ke dalam Partai Golkar. Setidaknya kita bisa lihat dari statement Ketua DPD Jawa Timur Golkar, kemudian juga Ketua DPP Mas Dev Laksono, ya. Jadi sudah ada beberapa elit Golkar yang mewacanakan itu di media. Jadi dalam politik itu tidak ada yang serba kebetulan. Pasti ada intention, ada tujuan. Jadi saya melihat lahirnya wacana itu juga akan menjadi salah satu agenda strategis yang akan dibahas di Rapimnas Partai Golkar. Tetapi kalau kita lihat juga keseriusan wacana tersebut juga sangat mungkin karena Golkar punya tradisi yang cukup panjang untuk bisa merangkul figur-figur yang memiliki modal politik yang besar sekali. Terakhir kita lihat Pak Ridwan Kamil bergabung dengan Partai Golkar. Kemudian juga kalau nanti Mas Gibran memang serius diusulkan sebagai cawapres, saya pikir Golkar juga sangat terbuka untuk Mas Gibran untuk menjadi kader di Partai Golkar. Apalagi ini juga penting, Mbak, untuk menjaga keseimbangan koalisi. Karena dalam koalisi Indonesia Maju saat ini kan kalau kita lihat baru Partai Gerindra di level daerah yang menominasikan Gibran sebagai cawapres. Kalau ini tidak dibagi ke partai lain, maka koalisi ini akan berat sekali ke Partai Gerindra dan akan membuat dalam tanda kutip kejelesan terhadap PAN, Golkar, ataupun koalisi lainnya. Sehingga saya pikir masuknya Gibran ke Partai Golkar nantinya, kalaupun nanti wacana ini sangat serius dieksekusi, itu sangat baik untuk keseimbangan koalisi di dalam koalisi Indonesia Maju, supaya setiap partai punya sense of belonging di dalam koalisi tersebut dan punya perasaan berjuang yang lebih dalam memperjuangkan Prabowo Gibran. Seperti itu. Baik. Jadi sahamnya tidak mayoritas didominasi oleh Gerindra. Kita tahu bahwa Golkar ini partai nomor 2 dengan kursi terbanyak di DPR RI ya. Dan suara juga demikian. Jadi saya kira pembagian kekuasaan ini menjadi penting supaya ada fairness di situ gitu ya. Kita sama-sama tunggu seperti apa hasil dan juga putusan di Rapimnas Partai Golkar. Begitupun dengan Koalisi Indonesia Maju, sudah hitung hari lagi. Beberapa hari ke depan kita sama-sama lihat kira-kira siapa bacawa pres yang akan mendampingi Prabowo Subianto. Terima kasih banyak Mbak Nurul Arifin, terima kasih juga Mas Triandika atas waktunya. Saya kembalikan dulu kepada Arif Fadil dan juga Kamaratif di studio. Baik, Kakak Kintan, atas diskusi yang menarik ya, Mbak Nurul juga,
Ya. Menarik pagi ini. Ya, kita nantikan nantinya hasil dari rapat pleno dan juga rakernas dari Partai Golkar akan seperti apa. Tapi kita harus jeda dulu Sinak. Nanti kita akan bahas mengenai putusan MK. Apakah harus segera di follow up juga oleh KPU pastinya? Harus dong seharusnya, karena kan waktu berjalan. Nah, tapi juga ada yang mengatakan ini harus ada konsultasi juga dengan DPR. DPR saat ini lagi reses. Apakah juga Duduk diskusinya perlukah harus seperti itu atau bisa memang saja? bisa? Nah, itu dia. Kita akan bahas lebih lengkap saat lagi tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Jangan lupa subscribe, like, dan lonceng.